Jadi, Kak Cindy, marilah kita berbuat baik bagi customer kita, bagi pasien kita, bagi pasien Kak Cindy, bagi pasien saya, dan bagi customer Kak Cindy, customer saya, dan semua customer kita. Jadi marilah kita berbuat baik ya, Coach. Marilah kita berbuat baik. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat dan menyebutkan nama pasien saat melayani akan menjadikan mereka merasa dihormati, merasa diperhatikan, dan mereka merasa spesial. Adalah cara cantik dan tidak memerlukan biaya-biaya tinggi dalam bisnis rumah sakit dan klinik untuk memenangkan hati pasien. Karena perasaan bangga dan tersanjung adalah kunci yang berhasil membuat pasien mencintai Anda dan bisnis Anda di dalam masa pandemi ini. Sebenarnya tanpa kita sadari, dalam kondisi saat ini, kita telah berubah dalam segi kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan pekerjaan kita. Dengan demikian, seharusnya akan tercermin pada perilaku yang lebih baik dalam melayani dengan perhatian penuh kepada pasien. Tindakan nyata dalam melayani, dan yang terpenting adalah kita harus menyadari bahwa pasien menginginkan keramah tamahan, kenyamanan, ketepatan, kecepatan, dan respon atas pelayanan yang diberikan. Sehingga mereka dapat merasakan pelayanan terbaik dari Anda, jauh melebihi apa yang mereka harapkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para dokter dan Bapak Ibu manajemen rumah sakit dan klinik yang saya hormati, saya Cindy Junita Hapari akan berbincang tentang topik yang sangat menarik, yaitu customer and patients is number one. Karena dengan menjadikan mereka merasa dihormati, diperhatikan, dan spesial adalah cara terbaik dan cara cerdas karena tidak memerlukan biaya yang tinggi dalam bisnis untuk memenangkan hati customer maupun pasien-pasien Anda. Namun, terkadang kita masih lupa bahwa customer atau pasien adalah manusia biasa. Dengan demikian, bila kita memahami keinginan unik mereka dan membuat kejutan-kejutan kecil padanya, itu akan menjadi pengikat emosi yang luar biasa. Dan pada titik-titik tertentu, sentuhan pribadi mampu memberikan hasil yang luar biasa. Halo Coach Doni, apa kabar Coach? Halo Kak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Coach? Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik. Assalamualaikum Kak Cindy. Waalaikumsalam Coach. Coach Doni, mengenai mengapa topik kita hari ini baru dibahas di ujung acara atau di sesi ke-12 ini Coach. Padahal yang dibutuhkan dari sebuah bisnis itu adalah adanya customer atau pasien tersebut. Oke Kak Cindy, saya mencoba menjawab pertanyaan kenapa kok customer dan pasien adalah nomor satu di sesi terakhir ya. Ya, begini Kak. Rangkaian bincang-bincang kita ini kan kita sepakati waktu itu bahwa kita bagi dalam 3 sesi besar ya Kak Cindy, mesti ingat kan? Nah, jadi yang pertama itu adalah strategi hospital business. Ya. Atau hospital business strategi. Nah, hospital business strategi itu
dia masuk dalam komponen sesi pertama, yaitu mengetahui dan mendalami 5 modul hospital data. Iya. Setuju ya, Kak? Ya. Kemudian yang kedua, memahami 5 modul hospital pasien data entry. Data entry, iya betul. Ya. Kemudian yang ketiga, sesi yang ketiga itu mendalami 4 modul hospital marketing strategi. Iya. Dan yang keempat adalah akreditasi rumah sakit ataukah service excellent di rumah sakit. Betul kan, Kak, ya? Betul, Kak. Nah, itu adalah pokok bahasan besar terus strategi hospital bisnis. Yang pertama. Yang kedua, kita masuk di strategi hospital services atau hospital service strategi. Yeah. Nah, itu kita masuk di sesi ke-5 sampai sesi ke-8 tuh. Yaitu sesi ke-5 itu kalau smart hospital promotion waktu itu ya, Kak. Smart hospital promotion. Kemudian internal dan eksternal customer komunikasi skill based on SBAR sama TBAK. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah senyum itu menular. Ya, senyum itu menular. Kemudian yang ke-8, perubahan di tangan Anda. Ya, Kakak ingat itu kan? Nah, kemudian yang ketiga, bagian besar ketiga adalah mengenai hospital leadership strategi. Nah, itu di sesi 9 sampai 12 hari ini. Nah, sesi 9 itu kita bicara tentang jadilah teladan. Nah, jadilah teladan itu kita compatible leadership in new era. Kita cocokkan dengan kompetensi leadership di era sekarang ini. Kemudian yang ke-10 kita bicara tentang hospital disruption. Nah, bahwa hospital itu harus berubah, hospital itu harus mengikuti zaman, dan hospital itu harus ya Internet of Things kita cerita di situ ya. Atau sekarang ini artificial intelligence yang kita bicarakan, atau cyber medical internet, katakanlah seperti itu. Kemudian di sesi ke-11 kemarin kita bicara paradigma baru pelayanan di rumah sakit. Nah, hari ini hari terakhir, pertanyaan Kakak, kenapa kok customer dan pasien is number one itu di terakhir ya? Iya betul kan. Nah, jadi begini Kak Cindy, percuma kita cerita itu di depan-depan topik ini, tapi kita nggak siap dengan infrastruktur yang kita susun dalam 3 besar tadi itu. Jadi itu adalah infrastrukturnya, Kak Cindy. Misalnya, yang pertama kita mulai dari basic sekali strategi bisnis itu, mengetahui dan mendalami 5 modul pasien data entry. Nah, kalau kita mengetahui dan memahami bahwa pintu masuk pasien yang selama ini datang ke rumah sakit kita adalah dari sektor mana saja, adalah dari bidang mana saja, atau dari spesialitas mana saja, itu akan kita lebih mengerucut lagi kan, untuk memfollow up customer atau pasien-pasien kita itu yang datang ke kita berdasarkan database itu. Karena di marketing itu no data, no sales. Nah, di rumah sakit atau klinik, no data, no revenue. No data, no pasien. No data, no customer. Nah, jadi itu kita harus bikin betul-betul hospital bisnis strategi. Kemudian kita juga lihat bahwa ada 5 modul tentang hospital data. Nah, hospital data itu apa sih? Kita kan mesti lihat isi di dalam kita itu. Kekuatan kita apa di sana. Kemudian kita punya opportunity kita, dengan kekuatan kita bisa menimbulkan opportunity kita di sana, itu kita harus lakukan seperti apa gitu. Dengan kita punya sumber daya yang ada di rumah sakit atau klinik.
Nah, kemudian kita rangkumkan dua itu lagi menjadi satu pendalaman tentang 4 modul hospital marketing strategi. Nah, ini kita harus mendalami dalam strategi marketing di hospital itu. Nah, untuk mencapai strategi di hospital itu, Kak Cindy, kan kita harus mengetahui dan mendalami dulu data-data entry yang tadi. Kemudian kita harus mengetahui lagi lebih dalam tentang hospital data. Nah, setelah ketiga ini selesai dan kita bisa menjual atau mempersiapkan strategi yang bagus untuk mempromosikan rumah sakit atau klinik itu, tentunya kita melihat lebih ke dalam lagi. Ada akreditasi di sana sebagai payung kita, sebagai dasar berpijak kita. Akreditasi sebagai standar pelayanan kepada pasien secara nasional. Dan itu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, dan itu bukan main-main, dan komisi itu biasa langsung mempunyai laporan langsung ke presiden, katakanlah seperti itu. Namun kita yang kemarin kita bahas bahwa terkadang yang namanya akreditasi itu kan hanya sebatas akreditasi, ya kan Kak Cindy? Iya. Kan kita pernah cerita waktu Opname lagi ada akreditasi, wah pelayanannya hebat-hebatan kan Kak Cindy. Iya, iya Pak. Nah, menjadi persoalannya kita tulis akreditasi rumah sakit ataukah service excellence di rumah sakit. Waktu itu kita sepakat bahwa excellent service di rumah sakit adalah satu mekanisme untuk mempertahankan akreditasi yang sudah kita peroleh. Misalnya mau bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, sampai bintang 5 sekalipun paripurna. Nah, itu sebagai ajang untuk mempertahankan itu. Karena banyak rumah sakit ataukah klinik yang mendapat kategori paripurna, tapi pelayanannya nggak paripurna, banyak. Ya, malah pelayanannya atau akreditasinya bintang 5, tapi mereka ngeluh revenue-nya kurang. Nah, ini berarti ada something yang wrong di situ. Nah, ini harus kita benahi. Lalu yang selanjutnya masuk di hospital services strategi. Nah, kita kan melihat tuh smart hospital promotion-nya di mana. Nah, kemarin kita bahas S-nya tuh apa, M-nya tuh apa, A apa, R apa, dan T apa, sehingga smart itu jadi. Kita nggak usah ulang-ulang lagi, nanti orang bosan. Iya, betul. Untuk smart hospital promotion itu kita harus lihat bukan cuma produknya saja yang smart, tapi orangnya pun harus smart. Sehingga kalau orangnya smart atau dokter yang kita sebut dengan DPJP yang smart atau PPJP, perawat penanggung jawab pasien itu yang smart, dibarengi dengan alat-alat yang juga smart, itu akan menjadi smart hospital promotion di situ. Kemudian juga kita bicara tentang internal dan external customer waktu itu ya, dengan komunikasi skill yang efektif atau komunikasi efektif di rumah sakit. Itu pakai TBAK strategi, begitu juga SBAR strategi. Nah, lalu kita masuk di senyum itu. Kak Cindy, orang yang datang ke rumah sakit kan orang sakit kan Kak Cindy. Yeah. Nah, kalau kita sudah terima dia dengan memberikan senyum yang baik, kita menggestur badan kita menerima dia, mereka senang Kak Cindy. Ya, walaupun sekarang kita pakai masker kan Kak Cindy, tapi kan gestur itu tidak bisa membohongi kalau kita suka melayani dia atau kita menerima dia datang ke tempat kita. Ya, kan? Waktu itu kan kita juga mempraktikkan kita pakai masker ya. Yeah. Nah, kita pakai masker, lalu masker itu menutupi muka kita, kemudian kita membuat mereka menjadi tersenyum melihat kita, misalnya. Nah, ini dia. Nah, gestur kita itu menunjukkan bahwa kalau misalnya ketemu terus kita sudah kita menunjukkan bahwa kita senyum walaupun kita dibatasi
ruang bibir kita, ruang Iya. gerak ekspresi kita untuk menyatakan senyum itu. Hmm. Tapi pada gestur badan kita itu menunjukkan bahwa kita menerima mereka. Dan pada saat customer atau pasien melihat hal tersebut, otomatis dia akan langsung merasa nyaman, dia langsung merasa tenang, dia menjadi aman bahwa apa yang dia khawatirkan ini oleh orang-orang yang dia datang ini, dia putuskan untuk datang ke tempat atau rumah sakit ini akan melayani dia dengan baik. Itu Kak Cindy. Iya. Jadi inilah adalah satu contoh bahwa apapun yang namanya 5S itu kan saya cerita tentang senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, itu sudah menjadi hal yang baik sekali untuk kita. Kita buka lagi. Ya, kita buka lagi ya, Mas. Ya. Nah, setelah kita sudah bersama itu, kita mulai masuk ke satu sesi, ya adalah perubahan di tangan Anda. Ada, iya betul. Kan kita udah memberikan 7 sesi yang baik itu. Nah, sekarang menjadi persoalan mau berubah atau enggak? Iya. Kita sepakat waktu itu bahwa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, terima atau tidak terima, sekarang sudah jadi. Kita harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru yang saat ini. Yaitu kita mesti ulangi supaya biar kita sama-sama ingat 3M tadi. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan di air mengalir sesering mungkin. Bila kita kontak dengan orang lain atau dengan benda, harus kita cuci tangan. Kemudian kita menjaga jarak, menjadikan kita harus disiplin kasih. Nah, ya disiplin ya 3 itu dulu, mulai dari diri kita dengan menggunakan masker. Kecuali pada saat bicarain begini ya kita nggak perlu pakai masker. Kakak di daerah mana, saya di Jakarta. Iya, ya betul. No problem. Lalu kita jaga jarak, jarak itulah yang menyebabkan droplet dari satu orang ke orang yang lain itu tidak akan sampai. Nah, menjadi persoalan ya orang tanpa gejala itu, OTG itu kan kita nggak tahu itu siapa kasih. Bisa saja orang dekat kita, bisa aja sahabat kita, bisa aja keluarga kita, bisa aja ibu bapak, suami atau anak kita yang pada saat mereka keluar lalu mereka datang ke tempat kita lagi, dan mereka bisa membawa carrier untuk kita kan kasih. Iya. Nah, apalagi untuk orang-orang yang sudah comorbid atau dengan penyakit ikutan, nah itu menjadi harus perhatian khusus. Nah, ini kita harus sampaikan. Kemudian kita masuk di sesi besar ketiga adalah strategi hospital leadership. Kita bicara tentang jadilah teladan. Kalau sudah semua di tangan kita, semua bisa perubahan itu ada di tangan kita, nah kita harus menjadi teladan. Compatible leadership in new era, kalau kita lihat, nah kita kemarin setuju bahwa yang sifatnya lebih responsif itu akan menjadi teladan yang baik ya, yang kita akan ikuti. Visioner leadership. Kemarin gaya kebutuhan leadership visioner itu kan yang kita bahas ya. Lalu kita masuk ke disruption hospital atau hospital disruption. Nah, ini sengaja kita angkat begini Kak Cindy. Saya ingatkan, kita ulangi lagi bahwa itu akan terjadi karena apa? Bisnis rumah sakit itu sudah mengalami perubahan, tapi stakeholder dari rumah sakit itu sendiri masih orang-orang lama tuh Kak Cindy. Masih orang-orang lama. Jadi ini orang di dalamnya milenial, tapi pemimpinnya masih kolonial. Iya. Betul. Masih kolonial. Nah, perlu perubahan. Saya selalu bilang di training saya Kasini, terkadang stakeholder itu dia menggunakan gadget yang betul-betul terbaru dan terkemuka merek brandnya itu. Kemarin kita bahas brand ya, yang nama buah itulah. Iya. Satu brand gadget nama buah kan, dan itu kan paling luar biasa itu. Tapi pada saat dia itu sebagai brand image dia bahwa dia menggunakan, tapi yang dia bisa
hanya seperti yang dulu-dulu punya, ya SMS aja, baca WA, untuk telepon, 3 itu aja, yang lain dia nggak bisa. Itulah yang kita sebut ya masih kolonial. Iya. Perlu disruption di situ. Lalu pelayanan yang kita majukan sampai dengan hari ini sebenarnya sesi 11 dan 12 itu kita bicara tentang pelayanan, yaitu paradigma baru. Nah sekarang hospital itu sudah paradigma baru dalam pelayanan di sini, sudah nggak bisa lagi seperti dulu. Nggak bisa lagi pasien datang kita melengos saja untuk lihat dia, udah nggak bisa. Pasien datang ya kita harus tadi senyum itu menular, harus menerima dia dengan baik. Nggak bisa lagi tunggu dia datang, misalnya dia datang kita lihat mukanya aja begitu, nggak bisa lagi. Dan iya, kita mesti sapa dia, salam dia, tanya dia tentang keperluan dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian untuk menguatkan 11 rangkaian sesi itu Kasini, ya hari ini adalah customer atau pasien itu adalah nomor 1. Kakak pernah punya narasi yang saya ingat itu, bahwa kalau rumah sakit dan klinik tidak ada pasien, tutup betul. Iya. Tidak ada kelangsungan satu bisnis rumah sakit maupun klinik tanpa pasien. Tidak ada Kasini. Itu juga. Itu dia. Nah, terima kasih nih Kasini, saya mau bilang tuh ke teman-teman rumah sakit, klinik, puskesmas yang sudah mengikuti kita sepanjang 11 sesi yang lalu dan sampai hari ini. Iya Kasini, banyak sih yang mengikuti rangkaian kita ini dan mereka mencoba menerapkan. Banyak yang message saya dan mengucapkan terima kasih dan pengen tahu lebih banyak. Kita mencoba untuk mendekatkan diri ke sana. Dan andai kata untuk kita perlu lebih dekat lagi, boleh nanti kita lakukan misalnya Zoom yang di waktu yang akan datang ke sini dengan teman-teman yang ada di rumah sakit yang membutuhkan untuk strategi bisnis dan lain sebagainya. Dan tentunya mereka sudah melakukan perbaikan. Karena saya pernah bilang, atau kita berdua pernah bilang yang ya rumah sakit dan dokter harus berani mengiklankan diri kan Kasini. Dan orang Kasini semua iklan tuh Kasini. Kalau kita buka sosmed itu rumah sakit apa yang dipost, dokter berpraktek hari apa, sekarang dokter paling top, udah kayak artis ya, setidaknya artis di IG, artis di Facebook ya. Ya, artis di StreamYard, ya, artis untuk lakukan untuk live seperti kita ini, itu Kasini. Nah, ini adalah cara-cara metode yang dapat langsung diaplikasikan. Jadi 12 sesi kita ini applicable loh Kasini. Bisa langsung dilakukan, tidak awang-awang ini Kasini. Karena 12 sesi ini adalah based on ya kita punya kebiasaan gitu, seperti itu, atau pengalaman berdasarkan pengalaman kita di rumah sakit. Nah, yang dapat dilakukan sehari-hari atau yang biasanya dilakukan sehari-hari di klinik maupun rumah sakit. Menjadi persoalannya mau merubah atau tidak. Tapi kalau saran kita hari ini Kasini harus berubah. Ya, harus. Berarti Coach, pada kesempatan kita hari ini kita harus berterima kasih kepada customer kita yang telah setia mendengar ya Coach, mengikuti dan menonton acara kita hari ini, acara kita selama ini Coach. Betul Kasini. Jadi kalau kita cerita tentang customer ya atau pasien, ya kita juga punya customer dan pasien yang setia mendengarkan kita. Ya kita kan melayani mereka. Iya, betul. Kita berdua melayani mereka. Dan ada sampai sekitar 50-an yang selalu mengikuti kita. Ya, itu Kasini. Kita harus berterima kasih untuk teman-teman kita yang sudah memberikan atensi yang banyak. Baik Kasini, teman-teman. Ya, baik Coach Doni. Coach, saya jadi teringat Coach pada 7 elemen atau yang dapat digunakan
untuk menguatkan personal branding, personal branding seperti intelektual, emosional, spiritual dan finansial. Bila keempat hal ini dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan kompetensi dan menuju pada pribadi-pribadi yang berkualitas dalam melayani customer atau pasien-pasien di rumah sakit dan klinik. Ini penjelasannya seperti apa, Coach? Ini betul, Kak Cindy ini hebat. Selain jadi host, tapi tulis semua ya yang kita bicarakan 1 sampai 11 sesi itu ya. Ya betul. Nah, penjelasannya adalah begini. Nanti kita akan bicara 7 elemen itu ya. Tapi 7 elemen itu dalam perbincangan kita dari sesi 1 sampai sesi 11 kemarin dan masuk di sesi terakhir ini, itu kan kita mengangkat intelektual dulu itu. Gimana kita menjual diri kita, personal branding kita, menjual diri dalam konotasi positif ya kan? Positif. Iya, karena apa? Personal branding itu tujuannya untuk orang kenal kita tuh. Karena ada istilah tidak kenal maka tidak sayang kan? Nah itu dulu. Untuk itu dibutuhkan intelektual yang baik untuk bisa menerima satu perubahan. Ini intelektualnya itu. Kalau intelektual kita tidak baik, ya perubahan mungkin dia akan terima sepele-sepele aja. Ini tidak mungkin nih. Banyak orang yang bilang bahwa corona itu kan tidak ada katanya. Iya. Ya saya cuma bilang semoga saja keluarga terdekat dia atau istri atau anaknya tidak kena, baru dia percaya. Atau jangan sampai dia kena, lalu dia menyalahkan orang lain tuh. Iya betul Coach. Kecenderungan mau ke situ Kak Cindy. Kecenderungan mau ke situ. Nah kemudian ini juga harus sudah intelektual baik, emosionalnya pun juga akan baik kan, akan menjadi baik. Kalau intelektual dan emosional baik, biasanya spiritualnya juga pasti baik. Dan ini 3 elemen ini akan mendatangkan, menciptakan finansial secara otomatis, yaitu intelektual, emosional, kemudian spiritual itu. Nah, bila keempat metode ini atau cara ini kita kelola dengan baik, maka dengan sendirinya kompetensi kita akan terbentuk di situ. Kompetensi kita akan meningkat di situ. Kemudian karena kompetensi kita terbentuk menjadi baik, maka akan terbentuklah manusia-manusia atau pribadi-pribadi yang mampu melayani dengan baik berdasarkan intelektual dan emosional itu. Begitu Kak Cindy. Kemudian kita masuk ke dalam 7 elemen yang disebutkan seperti tadi, adalah sebagai pilar, sebagai personal branding kita ya Kak Cindy. Ya. 7 elemen itu kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu personal kualitas dulu. Kan kita cerita tadi, kalau intelektual yang baik menjadikan emosional juga baik, lalu spiritualnya baik, dan mendatangkan finansial yang baik, maka akan terbentuk yang namanya kualitas personal itu. Nah, kualitas personal ini adalah biasanya akan menjembatani hubungan yang bernilai baik dengan orang lain. Dalam artian, kalau kita masuk dalam konteks pelayanan di rumah sakit, klinik, maupun dalam perusahaan apapun, membangun interpersonal dengan orang lain ini dibutuhkan kualitas yang baik dari personal yang sebagai pelayan itu kan Kak Cindy ya. Saya mau melayani orang baik dengan baik, atau Kak Cindy mau melayani orang dengan baik, kualitas kita berdua harus baik dulu, baru bisa melayani dengan baik. Kalau kualitas personal kita tidak baik, ya orang nggak akan, kita juga pelayanan kita akan nggak baik. Seperti itu. Misalnya, orang lihat kan dari kemasan, Kak Cindy. Iya, Coach, betul. Nah, personal baik itu salah satu kemasan tuh. Iya kan? Walaupun orang selalu bilang jangan menilai seseorang atau barang atau ke benda apapun dari casingnya. Tapi itu masih ada zaman, kita masih dilihat lagi. Karena begitu dengan kita secara grooming kita baik, waduh Kak Cindy hari ini kan pakai pink tuh di hari terakhir. Kita bikin sesi itu. Wah, pink, Bo. Kan gitu kan ya. Itu sudah menjadikan
personal catching itu orang lain kita baik itu penampilan diri kan itu kan ya. Nah, seperti itu. Lalu dengan penampilan diri yang lebih baik ini kan lebih menarik gitu. Casing kita menjadi baik. Jadi itu yang pertama, kualitas personal dulu. Biasanya kalau kualitas personal ini orangnya baik, dia mau belajar ke sini. Kualitas personal yang baik ini dia mau belajar ke sini. Dia pengen tahu hal-hal yang baru itu. Dia pengen ngikutin tuh. Dia nggak bisa diam itu tuh. Nah itu biasanya seperti itu. Yang kedua, kalau dia punya personal baik, pasti dia punya keunikan ke sini. Kemudian keunikan ini juga menyangkut dengan branding ke sini atau merek atau nama kita. Iya kan ya, atau nama kita. Nah, dan ini akan menjadi kualitas diri. Nah, kualitas diri itu akan mampu melakukan hal-hal terbaik sesuai dengan harapan orang lain. Nah, jadi unik. Kalau kita punya satu keunikan adalah, berarti anak ini dia sangat baik, dia selalu ramah terhadap orang, dan dia selalu memberikan pelayanan terbaik, malah melebihi dari harapan pasien atau customer yang datang itu. Nah, tiap orang itu tentunya memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Ya, dan pasti kakak punya kelebihan, ada yang lebih dari saya, begitu juga saya lebih dari kakak, atau ada juga kekurangan masing-masing kita juga, namun kita saling menutupi. Dalam organisasi itu kan pasti semua punya kelebihan dan kekurangan itu. Karena kalau kelebihan semua ketumpah kan, tumpah, meluber. Jadi harus ada kekurangan dan supaya terisi dan itu yang kedua. Yang ketiga, kemampuan untuk melayani. Kalau kita punya personal baik, kita punya casing, kemudian kita punya keunikan merek yang baik, pasti kita punya kemampuan juga baik ke sini. Nah, konteks kita kan melayani customer nih. Hari ini kan kita bicara customer dan pasien itu is number one. Ya, kalau orang bilang customer atau pasien adalah raja ya. Kalau saya salah, nanti raja terlalu banyak. Kalau begitu, dia nomor satu. Semakin dia banyak nomor satu, kita semakin enak dalam melayani. Nah, kemampuan melayani ini juga akan memberikan kualitas yang optimal terhadap empati. Empati itu apa? Perhatian, caring. Nah, tapi kadang kan orang hanya perhatian tapi no caring. Kita harus mewujudkan menjadi caring in action. Perhatian lalu kita membuat aksi. Kemarin kan kita cerita Cindy waktu akreditasi rumah sakit ataukah excellent service di rumah sakit. Kita batasi dalam 3A. Attitude, kemudian attention, dan action kan. Itu saja dulu. Attitude kita baik, kemudian perhatian kita baik, attention kita baik, pasti action kita akan baik. Itu dia. Jadi attitude, action, attitude, attention, action. Nah, itu dia. Lalu kalau ini sudah baik, akan memberi sentuhan yang betul-betul manusiawi dan akan mendatangkan moment of truth itu. Atau apa ya, moment of truth itu sama dengan yang tidak bisa dilupakan. Pelayanan yang tidak bisa dilupakan. Selalu terngiang-ngiang itu. Nah, sehingga dalam melayani itu kita mampu memberikan kesan. Moment of truth itu kesan terbaik dalam pelayanan kita terhadap layanan yang kita. Lalu yang keempat dalam 7 elemen ini adalah elemen keempatnya adalah janji, Kasih. Janji. Nah, janji itu utang katanya kan ya Kasih. Jadi kita jangan berjanji. Karena kalau kita berjanji itu adalah utang. Nah, janji adalah merupakan sebuah kekuatan nyata dari brand itu sendiri. Dari brand adalah diri kita itu sendiri. Konteks kita kan secara individu adalah kita, secara organisasi adalah klinik dan rumah sakit. Itu brand. Nah, janjinya ini apa? Memberikan harapan terbaik, memberikan pelayanan terbaik,
Ya, memberikan pelayanan sesuai dengan SOP atau sesuai dengan visi misi dan moto rumah sakit atau klinik itu. Nah, itu janji kita kan Kak Cindy? Di Iya, iya. awal-awal kita bicara itu Kak. Selanjutnya kita bisa lihat lagi bahwa 7 elemen ini yang kelima itu adalah jujur, honesty, honest. Nah, Honest. kalau kita jujur, pasti kita membangun personal brand dengan membangun nama baik gitu. Jujur, karena kejujuran itu akan meningkatkan keyakinan orang. Pasti Iya. kan? Karena kita selalu memberikan yang terbaik, bahwa kita punya moto, kita punya visi, kita punya misi, tidak lakukan itu dengan baik, orang akan yakin dengan kita. Nah, kemudian jujur itu juga memberikan jaminan kita kepada pelanggan maupun pasien kita bahwa mereka akan dilayani oleh pribadi-pribadi yang handal. Itu elemen yang kelima kasihnya. Nah, keenamnya itu kredibilitas atau kepercayaan itu kasihnya. Yang keenam itu kredibilitas. Yaitu dapat dipercaya tadi. Secara jujur, kredibilitinya dapat dipercaya. Kemudian dia mampu memegang amanah. Nah, amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan visi dan misi rumah sakit atau klinik itu. Nah, biasa bagi orang-orang yang kredibilitas ini, Kak Cindy, mereka tulus dan ikhlas itu, Kak. Mereka akan tulus dalam melayani, tulus dalam bekerja dengan benar, dan bekerja sesuai dengan SOP yang ada di rumah sakit atau klinik, bekerja sesuai dengan standar-standar yang ada di KARS itu Komisi Akreditasi Rumah Sakit, dan ini merupakan kunci untuk kepercayaan dari masyarakat terhadap bisnis kita di rumah sakit, klinik, atau bisnis apapun. Dan elemen yang ketujuh adalah kebanggaan diri, Kasih. Jadi kalau tadi kita masuk di sudah ada kualitas personal, kemudian keunikan kita dengan merek itu, kemudian kemampuan melayani, kemudian ada janji, kemudian ada jujur, lalu kredibilitas yang tinggi. Ini akan menjadi kebanggaan diri kita sendiri. Nah, akhirnya kita jadi pede dalam melayani kan Kak Cindy. Iya, nah, kebanggaan diri itu adalah harga kita. Nah, kita bicara harga nih. Iya. Dengan 7 elemen ini kita bisa bergaining Kak Cindy, dalam artian sekarang ini kan banyak bisnis baik rumah sakit, klinik atau bisnis apapun terdampak terhadap situasi pandemi ini. Setuju kan Kak Cindy? Nah, dengan 7 elemen ini Kak Cindy, kita menjadi percaya diri, kita menjadi bangga, dan ini menciptakan value untuk diri kita atau harga yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Dan ini bisa kita dapat bergaining untuk maju ke masa-masa atau next step yang akan datang. Apakah kita mau berjalan, atau kita membuat usaha sendiri, atau kita mau membuat apa saja yang kita bisa, kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi kita. Kan di situ Kak Cindy ya. Kita bisa lihat di situ. Nah, harga ini adalah merupakan nilai posisi tawar kita untuk memilih, untuk secara internal maupun eksternal. Nah, karena kalau kita membuat ini baik, pasien atau customer itu, dia rela memberikan uang kepada kita untuk membayar akan pelayanan kita itu kan Kak Cindy? Iya. Jadi berapakah harga sebuah kontribusi terhadap diri kita adalah penyelesaian sebuah masalah itu. Kalau kita mampu menyelesaikan dengan baik, harga kita akan semakin baik. Dan itu akan dirasakan oleh semua pasien, semua customer, dan semua akan senang membayar kita. Jadi, Kak Cindy, marilah kita berbuat baik bagi customer kita, bagi pasien kita, bagi pasien Kak Cindy, bagi pasien saya, dan bagi customer Kak Cindy, customer saya, dan semua customer kita semua. Terima kasih Kak Cindy. Terima kasih banyak Coach. Jadi marilah kita berbuat baik ya Coach. Marilah kita berbuat baik. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat dan menyebutkan nama pasien saat melayani akan menjadikan mereka merasa dihormati, merasa diperhatikan, dan mereka merasa spesial.
adalah cara cantik dan tidak memerlukan biaya-biaya tinggi dalam bisnis rumah sakit dan klinik untuk memenangkan hati pasien. Karena perasaan bangga dan tersanjung adalah kunci yang berhasil membuat pasien mencintai Anda dan bisnis Anda di dalam masa pandemi ini. Sebenarnya tanpa kita sadari, dalam kondisi saat ini, kita telah berubah dalam segi kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan pekerjaan kita. Dengan demikian, seharusnya akan tercermin pada perilaku yang lebih baik dalam melayani dengan perhatian penuh kepada pasien. Tindakan nyata dalam melayani, dan yang terpenting adalah kita harus menyadari bahwa pasien menginginkan keramah tamahan, kenyamanan, ketepatan, kecepatan, dan respon atas pelayanan yang diberikan. Sehingga mereka dapat merasakan pelayanan terbaik dari Anda, jauh melebihi apa yang mereka harapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Cindy. Terima kasih banyak, Coach. Terima kasih Kak Cindy. Ya, terima kasih, Coach.